Selamat siang, saya Manggala, saya mahasiswa agribisnis angkatan 2014. Sekarang saya masuk di semester 6 dan saat ini kebetulan saya dipercaya untuk menjalankan hidroponik gun. Jadi itu merupakan suatu badan usaha baru yang sedang kita laksanakan. Kita ada 5 orang di sini dan kebetulan saya dan teman saya Mas Ainal sebagai koordinator teknis di lapangan. Ada lagi teman saya Iskia Satrio itu di bagian pemasaran. Nah, awal mulanya kenapa kita ingin mendirikan badan usaha ini karena kita ingin memasukkan input teknologi bagi khususnya petani, terlebih lagi saat ini kedepannya akan sangat dibutuhkan, terutama bagi daerah yang memiliki lahan-lahan sempit. Untuk budidaya kita ini kita membudayakan yaitu selada dan pakcoy. Yang bisa kita lihat sendiri ini selada, ini pakcoy. Ini kalau selada ini masa pertumbuhannya sekitar 30 yang selada itu 35 hari, tapi itu nggak termasuk dengan persemaiannya. Termasuk persemaiannya berarti 42. Untuk yang pakcoy itu 35 hari termasuk persemaian. Kalau lihat di sana itu yang di sebelah selatan itu kan udah siap panen itu besok kalau udah bisa. Kalau yang ini masih belum. Nah, ini fungsi jaring-jaringnya ini pertama yaitu untuk mengurangi panas bisa cahaya. Jadi kan kalau ini kan termasuk tanaman-tanaman yang nggak bisa hidup di panas. Ya. Jadi kita gunakan ini untuk mengurangi desa cahaya sekaligus mengurangi panasnya. Sekaligus secara fungsi keduanya yaitu untuk menangkal hama. Nah, ini kan kalau misalnya nggak dikasih ini nanti belalang hama-hama yang lain yang makan daun bisa masuk. Iya. Ini kan di sini dilapisi dengan plastik UV atapnya ini. Plastik ini UV. Plastik UV. Fungsi pertamanya untuk menahan air hujan supaya nggak masuk ke instalasi. Nanti kan kalau misalnya masuk ke instalasi nanti airnya tercemar air hujan. Jadi dari segi nutrisinya nanti nggak sesuai dengan yang diharapkan, rasio yang sudah ditentukan. Terus bisa mengundang, misalnya kan air hujan kan mengandung asap juga kan. Iya. Jadi bisa mencemari juga. Terus fungsi kedua ya untuk ini kan pakai HTUV kan supaya sinar UV-nya bisa masuk. Jadi listriknya tetap bisa didapat oleh ini. Kita menggunakan dua media. Pertama itu, nah ini, yang ini itu kita menggunakan netpot. Netpot ini itu sebenarnya bisa dimodifikasi sendiri. Tapi oleh kita menggunakan ini yang putih-putih ini. Yang putih-putih ini kita menggunakan dakron yang biasanya buat bantal. Terus dilapisi dengan kain flanel. Kenapa kain flanel? Karena untuk menyerap air lebih mudah. Kan dakron cuma bisa menyimpan air doang. Selanjutnya, selain ini kita menggunakan media berwarna netpot ini, kita juga menggunakan media rock wool. Nah, ini rock wool. Keuntungan dari menggunakan netpot atau rock wool itu kalau menggunakan netpot itu lebih murah. Terus kalau menggunakan netpot itu karena lebih murah karena lebih tahan lama. Dan itu harganya juga lebih terjangkau. Kalau menggunakan rock wool ini kita keuntungannya itu lebih praktis. Soalnya kita hanya tinggal masukin benihnya itu ke dalam rock wool. Untuk pemasarannya sih kalau hidroponik ini terhitung cukup mudah ya. Karena memang dirasakan zaman sekarang tuh orang-orang sudah mulai sadarkan kesehatan. Jadi orang itu sekarang tuh banyak beralih ke mencari tanaman yang hidroponik. Begini, jadi kan bisa kita lihat kan dari penampakan fisiknya saja kan sudah sehat, segar ya, segar, tidak ada kotoran, apalagi kan kita pakai teknologi tanpa tanah gitu kan. Nah, jadi untuk pemasaran sih kita pasarnya mudah sekali, mau di pasar tradisional atau kita mau supply stok ke restoran-restoran ataupun ke hotel-hotel, itu mereka mencari yang ini justru. Begitu. Jadi untuk pemasaran saya kira sangat mudah sekali, tidak ada halangan sih. Dan harganya pun cukup bersaing, cukup fantastis. Untuk wilayah Jogja saja ini untuk pakcoy ini kita dihargai itu sekitar 15.000
per kilogram. per kilogram. Ya, misalnya satu tanaman ini ketika sudah besar saat panen itu beratnya itu mungkin sekitar 100 sampai 130 gram. Jadi 10 lubang ini kan untuk 10 apa? Lubang ini kan sekitar 1 kilo ya kalau Iya. misalnya kita hitung-hitungnya. Sekilo itu sekitar 15 ribu. Nah, untuk seladanya ini yang harganya cukup tinggi. Wah, berapa itu, Mas? Itu bisa kalau di Jogja tuh dengan harga 20 sampai 25 ribu Per kilo. per kilogram. Untuk memulai saya kira pasti ada rasa takut ya, karena memang kita ketahui bahwa ini kita main di bidang teknologi ya. Hidroponik ini sudah memain teknologi. Jadi revolusi pertanian sebenarnya sudah lama sudah ada ditemukan, cuman baru beberapa ini ditemukan karena kan lahan kan sudah semakin sempit Mas ya. Iya. Untuk jangka panjang cukup menjanjikan.